Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatan wabil khusus nikmat iman dan Islam sehingga kita masih bisa hadir sekaligus masih bisa menyimak kajian kitab Lubabul Hadis atau kitab Tanqihul Qaul yang insyaallah sekarang memasuki bab yang ke-23 menerangkan tentang keutamaan taubat. Langsung saja Al-Fakir bacakan hanya beberapa hadis saja dan insyaallah Al-Fakir jelaskan. Semoga bermanfaat wabil khusus buat Al-Fakir pribadi, umumnya untuk jamaah yang menyimak video ini. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumi fi dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalisu wal ishruna fi fadilati taubati. Utawi bab kang kaping 3 lan 20 iku tetep ing dalem utamaane tobat. Bab ini membahas tentang tobat. Tobat itu kembali kepada jalan Allah. Tobat itu bisa diartikan juga menyesali segala perbuatannya yang salah dan berusaha meninggalkannya, tidak kembali berbuat salah lagi dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tobat itu kembali ke jalan Allah dan menyesali semua perbuatannya dengan jalan tidak kembali ke jurang yang sama, yaitu maksiat, dosa dan lain sebagainya, dan dia istiqomah menebus kesalahannya, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang pertama, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wis ngandika sapa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kaman la zanba lahu. At-taibu utawi wong kang tobat minaz zambi saking dosa, kaman la zamba lahu iku tetep wong kang ora nana dosa iku maujud lahu kedue si wong. Wal mustaghfiru minaz zambi lan utawi wong kang istighfar minaz zambi saking dosa, wa huwa hale utawi wong kang mukimun kang mayeng alaihi ing atase dosa, kal mustahzi'i bi rabbihi iku tetep kaya wong kang ngledek bi rabbihi kalawan pangerane si mustahzi'i. Maksud hadis ini, orang yang bertobat dari dosa-dosanya itu bagaikan orang yang tidak punya dosa, bersih, suci. Dan orang yang beristighfar akan tetapi mukimun, tetap mayeng di dalam kemaksiatan tersebut, di dalam kesalahan tersebut, berarti sama saja orang tersebut ngeledek, bercanda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah. Nah, kemarin dibahas bab istighfar. Orang yang sering beristighfar terus-menerus, berbuat maksiat terus-menerus, itu sama saja kategori bukan termasuk maksiat karena ditebus dengan istighfar. Itu kalau tidak disengaja. Ini ketika beristighfar dengan sengaja berbuat salah kembali, berbuat dosa kembali, maka sama saja orang tersebut ngeledek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillahi min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan isngandika ieu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annadamu taubatun, utawi nyesal iku tobat, wa ta'ibu minadz dzambi kaman la dzanba lahu. Lan utawi wong kang tobat minadz dzambi saking dosa, kaman la dzamba lahu iku tetep
kaya wong kang ora nana dosa iku maujud lahu kedua si wong. Pengertiannya adalah menyesal itu tobat, dan orang yang bertobat dari dosa, ya, maka sama saja orang tersebut tidak mempunyai dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan ngalika ieu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in ahabbu ila Allah taala min syabin taibin, ma min syai'in ora nana utawi suwiji-wiji ahabbu ila Allah taala iku leuwih didemeni maring Allah taala min syabin taibin, tinimang saking pemuda kang tobat. Wa ma min syai'in abghadu ila Allah taala min syakhin muqimin ala ma'asihi, lan oranana utawi suwiji-wiji abghadu iku leuwih dibenduni ila Allah taala maring Allah taala min syakhin tinimang wong tua muqimin kang tetep ala ma'asihi ing atase pirang-pirang maksiat. Maksud hadis ini adalah tidaklah seseorang yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, yakni seorang pemuda yang bertobat. Dan tidaklah seseorang yang lebih dibenci oleh Allah adalah sudah tua, umurnya sudah tua, sudah bau tanah, akan tetapi dia masih tetap mukim, mayeng, jumeneng di atas kesalahan tersebut, maka orang tua tersebut paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ayo sebelum terlambat, mumpung ruh kita masih nyatu sama jasad, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sebelum bertobat ajal menjemput kita, Ijra'il menghampiri kita, na'udzubillahi min dzalik. Dan juga kita dengar bagaimana nanti beberapa hari lagi kaum LGBT se-ASEAN akan kumpul di Jakarta. Maka kita harus menentangnya, karena itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita himbau kepada kaum LGBT yang sudah melanggar aturan Islam, yang sudah jelas mengandung dosa besar, maka bertobatlah sebelum terlambat. Ingat, walaupun dosa kita sebesar gunung, tapi pengampunan Allah seluas lautan. Ya, makanya ini para pejabat yang kita dukung, para anggota dewan ikut serta harusnya menentang LGBT se-ASEAN. Jangan sampai ada pertemuan di Jakarta, karena ini mengundang azab Allah, mengundang murka Allah. Apabila kaum LGBT beserta pendukung-pendukungnya, mau dari kalangan pejabat, kalangan siapapun, maka termasuk kategori dosa besar. Dan bertobatlah sekarang. Bertobatlah sekarang sebelum ajal menjemput kita, sebelum Allah murka kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang taib, orang yang senantiasa bertobat dari kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.